Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, kita masuk ke modul Laravel yang kedua, yaitu, eee, tentang Blade Template. Nah, sebelum kita masuk ke modul, apakah ada pertanyaan tentang, eee, instalasi Laravel? Ada yang masih error kah? Atau, sampai P-nya nggak bisa, gitu? Sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung, eee, open mic aja, terus share screen boleh, nggak apa-apa sih. Atau ada yang bingung, yang lainnya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan, eee, nggak ada yang ditanyain nih, ada yang tanya sama aku bedanya, Laravel 7 sama 8 itu apa ya, gitu. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu tentang perbedaan Laravel 7 sama 8 ya. Oke, jadi untuk perbedaan Laravel 7 sama 8 itu menurutku, bedanya agak jauh. Kenapa? Karena kita lihat dulu modulnya. Nah, perbedaan yang cukup jauh itu ada di file, routes-nya. WPHP ini kalau misalkan kita masih nulis kayak gini nih, yang di, line 16 sama 17 itu bakal error. Kalau kita nulis kayak gini, di Laravel 8 itu error. Nah, maka dari itu, di sini aku ada alternatif yang lebih gampang gitu. Nah, perbedaan dari Laravel 7 sama 8 kayak gitu. Di file routes-nya udah mulai berbeda. Terus masih banyak sih sebenarnya perbedaannya. Aku aja nggak terlalu hafal, karena yang paling aku tahu perbedaannya ya di routes-nya gitu. Nah, sekarang, kita pertama kita buka ya project Laravel, teman-teman. Nah, terserah teman-teman mau pakai, project yang udah ada atau mau bikin baru lagi, nggak apa-apa sih. Kalau di sini aku, bikin baru karena biar kita itu terbiasa sama instalasi Laravel menggunakan Composer gitu. Nah, itu kan di modul, dia pakai Laravel 7 ya, bukan 8 gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau, eee download Laravel versi di bawahnya gitu, teman-teman bisa nih, eee, version ini diganti tuh jadi 7. Terus teman-teman scroll ke bawah, scroll terus sampai ketemu Composer, mana ya? Nah ini untuk, instalasi Laravel 7 via Composer kayak gitu. Kan nanti dia bakal beda, ada poin-poinnya sendiri di belakangnya gitu. Misalkan kita lihat lagi instalasi Laravel versi 6 tuh kayak apa, ke bawah. Nah, ini beda. Dia ada poin 6, terus di sini poin 7, kayak gitu. Nah, di sini kita pakai yang 8. Nah, kita pilih yang, eee, instalasi via Composer, kayak gitu. Nah, ini kan udah nih. Kita, lihat, baris perintah yang ini nih, Composer create project Laravel sampai belakang ini, sampel app, terus di-copy gitu. Nah, terus teman-teman, buka CMD atau terminal gitu, terus teman-teman arahkan ke folder mana yang, eee, diinginkan gitu loh. Misalkan teman-teman mau nge-save di folder dokumen atau sebagainya gitu. Nah, di sini aku, eee, save ke documents ya. Entar aku pastiin dulu di dalam dokumen itu ada example app nggak ada, berarti aman, langsung di-paste aja. Nah, woi,
Nah, kita tunggu dulu instalasinya sampai selesai. Ini kalau misalkan teman-teman nanti ada yang bingung, langsung open mic aja nggak apa-apa ya. Nah, ini udah selesai. Terus sekarang teman-teman buka kode editor, bisa pakai VS Code atau PHP Storm jenisnya, buka project-nya. Nah, kalau udah buka project, di sini teman-teman jalankan dulu perintah PHP artisan serve untuk menjalankan local development servernya gitu loh. Karena kan di sini aku nggak save di dalam htdocs gitu. Nah, di sini teman-teman kalau yang pakai VS Code bisa pilih terminal, terus di sini new terminal, kayak gitu. Terus kita ketik perintah PHP artisan serve, kayak gitu. Nah, di sini udah nih jalan ya, starting Laravel development server. Ini tinggal diklik aja bisa. Nah, udah. Nah, di sini selanjutnya kita bikin yang namanya controller sama view. Nah, controller itu kan dia disimpan di app HTTP controllers. Dan habis itu ada controller, file-file controllernya gitu. Nah, di sini kita kalau misalkan mau bikin controller itu bisa ada dua cara. Yang pertama kita bisa pakai perintah PHP artisan make controller my controller. Nah, ini my controller itu nama controller yang diinginkan kayak gitu. Nah, di sini bisa pakai dua cara. Nah, yang pertama aku contohin dulu pakai CMD bikinnya. Oke, kurang besar sih. Nah, jadi di sini cara yang pertama adalah PHP artisan make. Nah, kalau PHP artisan make itu artinya make kita berarti membuat file yang dibutuhkan untuk Laravel gitu. Kita make controller atau make yang lain bisa, misalkan model dan sebagainya gitu. Kita controller. Sini my controller. Nah, udah ya di sini controller created successfully. Nah, kita lihat di app HTTP controller kayak gitu. Nah, untuk cara yang kedua, kita membuat controller adalah kita cara manual gitu loh. Kayak kita lagi ngerjain project PHP natif kayak gitu. Jadi di dalam app HTTP controller kita klik kanan, new file. Misalkan mau aku namain sample controller. Oke. Nah, terus di sini kita ketik dulu uh, tag HTML pembuka. Kalau udah, kita ketik class. Nah, habis itu sample controller. Nah, begini kita jangan lupa extend controller yang utama yang ini nih. Karena nanti kita akan menggunakan perintah-perintah dari Laravel yang ada di dalam controller utama ini. Kita import dulu controller yang utama. Nah, bisa nggak? Nah, bisa. Kayak gitu. Dan jangan lupa di sini dikasih namespace. Jadi namespace itu adalah kayak untuk
membungkus gitu loh. Jadi ini, sistem OOP PHP gitu. Jadi kita samain aja sama kayak, controller yang udah ada. Jadi aku saranin emang lebih baik pakai perintah sih. Jadi, di sini udah otomatis semuanya, kita nggak perlu satu-satu ngetik, kayak gitu. Oke, eee, kalau udah, tinggal kita bikin view. Kita bikin view, kita bikin view di dalam folder resource view. Nah, ini kan ada satu file blade. Nah, sebelum lanjut, apa ada pertanyaan nggak? Ada yang ketinggalan atau gimana? Sebelum lanjut ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan nggak ada, aku coba lanjutin dulu. Oke, jadi kita udah bikin yang namanya controller, terus habis itu kita bikin view di dalam folder resource, terus view. Nah, kenapa di sini namanya kok Blade PHP gitu? Karena di sini Laravel, eee, menganut sistem template Blade gitu loh. Jadi penjelasannya emang agak ribet, cuma sederhananya itu nanti kalau kita pakai Blade, di sini kita penulisannya itu lebih ringkas kayak gitu. Lebih ringkas kenapa? Nanti aku coba bandingin ya. Kita kalau nulis di, native, biasa PHP native, sama kita pakai Blade. Nah, di sini kita bikin, ini view baru ya, misalkan di sini namanya apa? Beranda. Nah, kita bikin view namanya beranda, kayak gitu. Beranda Blade PHP. Nah, kalau udah, kita ketik HTML, terus pilih yang HTML5 gitu. Oke, kalau udah, nah di sini kan kita, tulis beberapa baris kode nih, biar tampilannya nanti muncul eee, ke sini. Ini nih view nih namanya. Ini bisa ditemukan di file namanya welcome Blade PHP, itu kan banyak tuh codingannya tuh, Laravel, bla 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 bla, kayak gitu. Nah, kita ke beranda dulu. Nah, habis itu aku misalkan di sini tulis H1, terus, ini halaman beranda, kayak gitu. Nah, terus kita langsung coba akses tuh, slash beranda, kayak gitu. Kita nggak usah ngetik slash beranda PHP ya, kita langsung aja misalkan slash beranda, gitu. Nah, ini kan di sini bakal not found. Nah, maka dari itu, kita perlu menulis, eee, routes-nya dulu loh, mendefinisikan routes. Nah, setelah kita membuat controller dan view, selanjutnya kita akan mendefinisikan route tiap metode atau fungsi yang kita buat. Nah, agar halaman yang sudah kita buat di view dapat diakses, kayak gitu. Jadi, kalau kita belum mendefinisikan routes di sini, itu nanti halamannya nggak ketemu gitu loh, jadi 404 gitu. Beda kalau misalkan kita natif kayak gitu. Natif kita kan langsung panggil aja nama filenya kan kelihatan. Kalau Laravel enggak kayak gitu. Nah, kita definisikan dulu. Nah, sebelum itu di sini kita ada 2 cara nih kalau mau manggil, eee, file view.
Yang pertama ya, yang pertama teman-teman, bisa panggil dengan perintah return view. Jadi maksudnya adalah di kelas myController dengan metode index itu akan mengembalikan nilai kembali ke view beranda, kayak gitu. Nah, ini kita bikin public function index beranda. Nah, gitu. Ini kenapa merah? Biarin aja nih merah. Mungkin karena kode editornya enggak membaca semua kelas sama metode di Laravel gitu. Tapi sebenarnya ini bisa kok. Nah, ini kita cara pertama ya. Kita panggil lewat controller dulu, kayak gitu. Nah, kita definisikan route. Nah, kita coba nih, kita tulis kayak gini. Pasti error. Route add beranda my controller. Next. Nah, ini nih. Ini maksudnya itu ketika kita mengakses URL beranda dengan metode get akan diarahkan ke kelas controller metode index kayak gitu. Jadi aku tulis penjelasannya nih. Ketika kita mengakses URL beranda dengan metode get, maka kita akan diarahkan ke controller dengan nama kelasnya adalah my controller dan metodenya adalah index kayak gitu. Nah, kita coba nih akses kayak gini. Beranda ya. Ini kan kita udah definisikan routes-nya ya, seharusnya kan bisa. Tapi di sini tuh bakal error karena yaitu yang tadi aku jelasin, kalau Laravel 7 sama 8 itu perbedaannya cukup jauh kayak gitu. Jadi ini tuh penulisannya nggak kayak gini. Jadi penulisannya agak ribet nih. Route, kita impor dulu kelas myController ini. Use myController. Nah, kita impor dulu ya. Diimpor biar kita bisa panggil nanti ya di bawah ini. Route add beranda. Terus my controller class terus index. Oh, beranda terus my controller class terus index. Nah, penulisan di Laravel 8 itu kayak gini nih. Penulisan di Laravel 8. Kayak gitu. Jadi perbedaannya cukup jauh gitu. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini bisa. Oke. Ini kan penulisan kayak gini tuh, apa ya, menurutku kayaknya agak ribet gitu sih. Terlalu panjang gitu loh, terlalu banyak yang dihafal. Ini kan ada array juga, ini kan beda nih. Ini kan dia langsung string gitu. Ini dia ada array-nya gitu. Jadi agak bingungi gitu. Dulu aku juga agak kaget gitu loh, kok ada array kayak gitu bentuknya. Jadi ini maksudnya dua ini tuh sama. Jadi ketika kita mengakses URL beranda dengan metode get, kita akan diarahkan ke kelas controller metode index gitu. Jadi penulisannya aja yang beda. Nah, gimana cara lebih pendeknya
Maksudnya penulisan pendefinisian root, tapi lebih pendek kayak gitu loh. Ada caranya. Jadi, kita langsung panggil view-nya tanpa lewat controller gitu loh. Jadi ini penulisan 2 definisi root itu kita melewati ke controller dulu. Kalau yang bawah ini kita langsung ke view-nya. Nah, yang atas ini kita harus melewati controller-nya dulu, kayak gitu. Nah, ini kan sama aja hasilnya. Nah, kalau kayak gini kan, dia lebih simpel kayak gitu. Daripada kita nulis kayak gini panjang gitu loh. Kita harus hafalin ada arraynya, terus kelasnya gimana, kita harus import dulu di sini, ya kan? Nah, kalau kayak gini tuh lebih simpel gitu loh. Jadi, teman-teman punya codingan HTML langsung di copy paste aja ke file views gitu loh. Kita bikin eee, view baru, terus tinggal di copy paste kayak gitu. Nah, ini kan udah muncul. Sekarang kita coba lihat dokumentasinya Laravel lagi. Nah, ini kan yang tadi aku bilang, Blade is simple, gitu. Jadi, kita penulisannya itu dipermudah gitu loh dengan menggunakan Blade. Ini aku contohkan satu. Nah, Blade echo statement are automatically gitu loh. Jadi, kita kalau mau nulis echo, biasanya kan kita harus tulis kayak gini nih, PHP, terus echo, misalkan apa sih, eee, halo dunia, gitu. Nah, kita lihat hasilnya nih, ya bakal muncul gitu. Cuma di Laravel ada cara lebih simpelnya gitu. Kita nggak usah nulis kayak gitu, tapi kita cukup langsung pakai apa sih ya, ini tanda kayak gini. Nah, kurung yang lancip itu sih. Nah, kita tulis kayak gini aja, terus hasilnya kan sama aja. Cuma kan kita penulisannya, jadi lebih simpel kayak gitu. Kita nggak usah nulis PHP echo bla 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 terlalu panjang gitu. Kalau dilihat sih sekilas kayak gini simpel ya. Cuma, bakal bingungin itu kalau kita udah masuk kayak looping, percabangan if, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kayak gini ini kan, eee, langsung aku perbandingin aja nih. Nah, ini kan kalau penulisan if di Laravel, dia, cukup tanda add, terus if diikuti dengan logika, cuma kayak gitu aja loh. Kita nggak usah, nulis kayak gini, PHP if, terus dihapus, nah bikin lagi. Nah, ini kalau kita di, PHP native, kita kalau nulis if, kan kayak gini ya, misalkan if true, misalkan apa sih, misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Oh, sama dengan yang kurang 1. Nah, ini kan muncul nih, 1 tambah 1 sama dengan hasilnya 2. Ini kalau benar misalkan 3, ini pasti akan false. Nah, ini kan, kita nulisnya
ribet loh dibandingkan, kita tulis add, terus view kayak gini, terus diakhiri dengan end view kayak gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini oke, eee, halo dunia, kayak gitu. Nah, daripada kita harus menuliskan kayak gini kan lebih enak dilihat yang kayak gini nih, simple. Kita pakai, bawaannya Laravel, yaitu Blade, gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mau melakukan looping pakai for gitu. Nah, di sini kita kalau misalkan mau naruh data, misalkan kan teman-teman udah belajar yang namanya, eee, insert into sama select kayak gitu kan. Nah, itu kan nanti pas di MySQLi fetch kayak gitu, dia hasilnya tuh datanya berupa array, kalau nggak objek, tapi biasanya array sih, gitu. Nah, teman-teman gimana kalau punya data array? Pertama, teman-teman, bisa nih di sini tulis misalkan PHP, tutup dulu, terus misalkan aku punya array 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, biasanya kan teman-teman kalau mau mendefinisi sesuatu kan, bisa ditulis di atas HTML-nya ya. Di Laravel pun sama, bisa kayak gini. Cuma, lebih baik kalau data-data definisi kayak gini tuh, kita tulis ke dalam controller gitu loh. Maka itu fungsinya controller untuk menyimpan, logika atau enggak, definisi data. Tapi kalau kayak gini bisa sih. Nah, pertama, aku coba contohin dulu nih, jangan pakai PR, PR aja. Aku contohin dulu nih, perulangan pakai for, tapi, eee, pakai apa namanya ya, PHP natif gitu loh. PHP, tutup dulu, terus, eee, kita tulis for, tutup di sini, for i sama dengan 0, terus i kurang dari count, ini tadi namanya array, i plus plus. Nah, udah, nah aku namain di sini perulangan. Nah, ini kan muncul nih 1, 2, 3, 4, 5. Terus itu kalau pakai for. Nah, kalau misalkan kita pakai, eee, yang punya Laravel, pakai, Blade, kita nggak usah nulis seribet ini, kita tinggal ketik aja for, terus bawahnya diikuti dengan N-for. Oke. Nah, ini pasti tadi teman-teman lihat tuh, eee, muncul apa ya namanya, kayak hint kayak gitu loh, apa sih maksudnya ya, kayak clue kayak gitu ya kan. Nah, di sini tuh sebelumnya aku udah install ekstensi, mana ya, entar aku cari dulu. Nah, ada ini tombol share-nya mana sih? Nah, ini Laravel Extension Pack namanya kayak gitu. Jadi, di sini udah ada macam-macam untuk kita ngoding Laravel kayak gitu. Laravel Extension Pack.
Ini teman-teman coba install. Jadi, eee, kita mudah untuk ngoding Laravel-nya gitu. Kemarin ada yang udah aku install-in gitu, kalau udah nginstal Laravel Extend Pack, nggak usah, nanti tumpuk-tumpuk kayak gitu, double-double. Aduh, ini habis itu kita lanjut lagi. Ini kalau misalkan teman-teman udah install, nanti ini tuh di sini, bakal muncul beberapa ekstensi Laravel nih, kan banyak tuh, kayak gitu. Karena ini namanya extension pack, kayak gitu. Sama satu lagi sebenarnya ini lumayan berguna tuh, PHP, parameter hints in VS Code gitu. Kemarin ada yang udah aku install, jadi kalau udah install, nggak usah, nggak apa-apa. Dua ini nih, ekstensi ini aku rekomendasiin banget sih kalau kita ngoding Laravel. Lanjut ya. Sekarang kita perbandingan dulu, gimana kalau kita, eee, native biasa sama kita pakai Blade, oke. Nah, ini dua itu sama ya, cuma, di sini kita harus menuliskan, tag PHP berkali-kali gitu. Jadi kita tulis aja sama kayak yang atas itu, for i sama dengan 0, i kurang dari count array, terus di sini i plus plus, gitu. Nah, terus kita refresh di sini. Itu kan hasilnya sama. Nah, karena, pada dasarnya, eee, bantuan Blade ini milik Laravel itu, dia nanti yang tanda kayak gini tuh bakal di-convert loh, maksudnya dikembalikan lagi ke, penulisan kayak gini, kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Kalau mau tanya, langsung open mic aja, nggak usah malu-malu. Apa ada yang ketinggalan, kayak gitu? Nah, mungkin kalau misalnya yang ketinggalan, nanti, teman-teman bisa lihat hasil rekaman. Nanti hasil rekaman ini kan, masuk ke Google Drive-nya aku, nanti aku share ke grup. Nah, ini sebenarnya masih, oh, ada satu. Oke, siap. Nah, ini sebenarnya itu masih banyak tuh bantuannya. Oh ya, kita coba pakai else if gitu, apa ya, percabangan ya. Kita coba ke percabangan. R satu percabangan. Misalkan di sini kayak gini, aku mau pakai yang, eee, pertambahan kayak tadi. Jadi di sini misalkan if, terus bawahnya ditulis and if. Nah, terus aku tulis bawahnya tuh pakai else gitu loh. Jadi kalau pernyataan di dalam if ini salah, itu nanti bakal masuk ke else kayak gitu. Misalkan aku mau tulis, eee, jawabannya salah kayak gitu. Yang ini jangan halo dunia, tapi jawabannya benar. Terus kita refresh. Nah, jawabannya benar ya. Coba kita, eee, ubah logikanya, 1 tambah 1 apa ya, 3 gitu. Jawabannya salah dong. Nah, gitu kalau kita pakai, else. Terus
Misalkan di sini aku pakai else if gitu loh. Nanti kalau kita udah masuk ke looping, biasanya nanti di dalam looping ada yang namanya if kayak gitu loh. If bersarang, looping bersarang kayak gitu. Misalkan if, terus aku tulis di bawahnya, eee, el el else if kayak gitu. Habis itu misalkan aku deklarasi dulu ya nama di sini. Nama misalkan, Teguh, tuh. Terus kalau udah kita tinggal tulis aja logikanya nama sama dengan Teguh akan menghasilkan, eee, akan, mencetak nama saya Teguh kayak gitu. Tapi kalau misalkan nama sama dengan, misalkan, Zain, nama saya Zain kayak gitu. Bikin lagi else, di sini nama saya tidak diketahui kayak gitu misalkan ya. Jika nama sama dengan Teguh, nama saya Teguh. Jika nama sama dengan Zain, nama saya Zain. Kalau misalkan pernyataannya salah semua, nama saya tidak diketahui, kayak gitu. Nah, nama saya Teguh. Terus misalkan Zain, coba tulisannya huruf kecil semua. Nah, nama saya tidak diketahui. Kenapa? Karena di sini tuh case sensitif gitu loh. Ini antara Z besar sama Z kecil itu beda gitu hasilnya. Jadi kita samain nulisannya, biar kondisinya itu terpenuhi, kayak gitu. Nah, terus di sini kita coba pakai switch, kayak gitu. Sebelumnya, eee, aku pisah dulu deh. Aku tulis H1 percabangan switch. Nah, sebelum lanjut, kita deklarasi dulu di sini. Misalkan apa sih ya, nilai 90, kayak gitu, percabangan switch. Nah, di sini kita nggak usah tulis PHP, terus switch, apa sih, switch, kayak gini, nanti terlalu ribet. Kita tulis langsung add, terus switch, kayak gini. Nah, ini di sini udah muncul ya, apa sih namanya, hint. Nah, kalau yang hint atau clue kayak gini tuh di extension pack yang tadi tuh nggak ada. Ini tuh aku pakai yang namanya GitHub Copilot. Oke, gitu. Klik manual aja, nilai. Nah, kita akan melakukan switch atau percabangan pada begini sih. Nah, pada variabel nilai kayak gitu. Misalkan di sini case-nya 90. Kita tulis misalkan nilai Anda A. Kita bikin lagi case 80, nilai Anda B. Terus kita bikin lagi case 70 misalkan ya. Kita break dulu. Nilai Anda C, terus default nilai Anda D. Jadi maksudnya itu kita melakukan percabangan menggunakan switch pada variabel nilai. Apabila cache-nya 90, maka nilai Anda A. Apabila cache-nya 80, maka nilai Anda B, dan seterusnya. Nah, ini tuh bisa dilakukan pakai else if kayak gini. Jadi tinggal kita pakai operator matematika gitu, tinggal nilai lebih dari 90, maka nilai Anda A. Terus habis itu nilai lebih dari sama dengan 80 kurang dari 90, maka nilai Anda B. Terus nilai lebih dari sama dengan 70 dan
kurang dari 80, maka nilai Anda C, terus habis itu bawahnya tinggal kasih else, nilai Anda D, kayak gitu. Nah, nilai Anda A, ya, karena di sini 90. Misalkan aku ubah dulu. Nah, nilai Anda C. Itu kurang lebih blade bantuan blade itu kayak gitu. Jadi uh, aku kasih tahu gambarannya kalau misalkan kita pakai yang namanya blade gitu loh. Jadi aku tadi membandingkan dulu kalau kita nulis di PHP natif sama blade gitu loh. Jadi kita memang lebih dipermudah ketika kita menggunakan Laravel Blade kayak gitu. Oke, jadi materinya memang singkat sih. Jadi tadi aku sekalian perbandingan aja, ya kan kurang lebih kita menampilkan tampilan ya kayak gini. Nah, kalau di materi tadi kan kita sebatas bikin view baru, habis itu sama deklarasi ini, deklarasi routes-nya gitu loh. Dan juga kita bikin controller baru di sini. Nah, ini kalau kita melewati controllernya dulu. Jadi kita route get beranda bla 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 gitu. Nanti kita masuk ke kelas my controller, metodenya index kayak gitu. Nah, ini nanti misalkan teman-teman punya logika apa itu nanti tulisnya ke sini. Kayak gitu untuk apa ya? Praktikum hari ini juga ditambah aku mengcompare antara PHP natif sama Blade kayak gitu biar nanti teman-teman paham oh ternyata memang jauh lebih mudah untuk penulisannya sendiri kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ada yang ketinggalan atau ada yang bingung atau gimana? Ya, jadi teman-teman kayak gitu untuk praktikumnya itu bahas tentang penggunaan blade ya, Bu. Iya Mbak, sekalian sama Nah, compare juga. ya sama Teguh tadi juga itu dipaparin perbandingannya, terus cara make percabangan juga di ininya Laravelnya pakai blade gitu kan. Nah, Iya, buat tugasnya itu sesuai sama yang ada di modul. Kalian tuh bisa ngikutin barangkali tadi yang sama Teguh juga ketinggalan itu juga boleh diikutin. Tugasnya itu ngerjain isi modul, terus sama improvisasi. kreatifin sedikit aja nggak apa-apa kayak gitu. Terus di-push ke GitHub kayak biasa. Nah, terus buat pakai Laravelnya itu 7 atau 8 itu kalau bisa pakai Laravel 8 ya. Jadi kalian buat kedepannya kan ntar siapa tahu ada proyekan atau dapat kerjaan. Nah, kalian udah bisa pakai Laravel yang terupdate-nya itu kan 8. Kalau bisa yang 8 kayak gitu. Tapi untuk penugasannya sesuai kayak yang ada di modul. Jadi berarti kalian bikin tampilan beranda terus about kayak gitu. Yang kayak ada di modul. Tapi pakai Laravel 8. Tadi bedanya kan cuman ada di bagian root-nya aja kan ya, Bu? Untuk Iya, pemanggilan root-nya. Nah, uh-uh. itu udah diajarin. Ntar kalau ketinggalan bisa lihat hasil recordnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak untuk pertemuan hari ini? Sama penugasannya? Atau udah cukup Nah, berarti gimana kan dari teman-teman? dari penugasan ini kan tadi kan aku nulis sederhana kayak gini ya, Mbak. Berarti kan kita hias ya, misalkan pakai bootstrap dan sebagainya gitu ya. Ya, itu kayak, nah itu yang kayak di Iya, screenshot ini, iya benar, iya, improvisasi kayak gitu. iya benar. Oke, oke. Nah kayak gitu. Ya, ada yang mau Itu ditanyain untuk dulu apa enggak penugasan. sebelum masuk ke absensi? Nanti tugasnya pakai Laravel 8, yaitu tadi kata Mbak Vicky ya, Mbak. Iya, kalau bisa pakai Laravel 8. Dari Pak Ariknya juga mintanya gitu. Mm-mm.
Sebelum masuk ke absensi, ada yang mau ditanyain dulu apa enggak? Ini aku udah nge-absen dari kelas, aku absen ya. Dari kelas A ada Nabilah nggak? Nabilah hadir. Aku search Nabilah. Dari kelas A nggak ada Nabilah sama Ganang. Terus untuk kelas B itu Vincent ada. Vincent nggak ada. Vincent. Vincent nggak ada. Terus Gilang Aditya. Gilang Aditya nggak ada. Narantio. Narantio nggak ada. Rahmanda Trinova. Nggak ada juga. Rahasia Juang. Rahasia nggak ada. Aldan. Aldan Trimaulana. Belum ada. Belum ada. Purnama di Leon. Mora ada nggak? Belum ada juga ya. Andiko Trilaksana. Nggak ada. Sama Reva. Reva nggak ada juga ya. Oke. Berarti itu ya. Dari kelas A itu yang nggak ke absen ada Nabila. Terus kelas B itu ada Vincent. Terus Alvan Adi Chandra. Kan hadir Mbak. Oh, Alvan Adi. Oke. Terus ada Gilang Aditya, Narantio, Rahman dan Trinova, Rasya Juang. Terus Aldan, Purnama di Leon, Andiko, sama Reva. Itu barangkali mereka tuh DC-DC, tadi ada beberapa yang DC-DC, suruh konfirmasi kehadirannya ke aku ya, kalau mau dapat absensi. Udah, untuk absensi sama penugasannya kayak gitu, ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum ditutup praktikum hari ini? Atau kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan teman-teman lagi ngerjain tugasnya atau ngerjain tugas gitu, nanti WA aku aja, gak apa-apa sih. Nanti aku insya Allah bantuin kalau aku lagi bisa. Nah ya, nanti hasil akhir dari praktikum web itu juga bikin web pakai Laravel. Iya, udah ada ininya Mbak sih, tugasnya sendiri. Oke, siap. Udah, kalau belum ada, ditutup monggo. Iya, siap. Oke ya, kalau misalkan belum ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti WA aku aja, gak apa-apa. Oke, misalkan nggak ada yang ditanyakan, praktikum hari ini cukup sekian. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.